Berikut adalah bumbu dapur yang dipercaya dapat membantu menurunkan kadar gula darah secara alami, selain daun insulin. 1. Kayu manis. Kayu manis membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Cara penggunaannya ditambahkan ke minuman atau makanan. Menurunkan kadar gula darah dan juga kayu manis ini mengurangi resistensi dari insulin. Anda bisa menggunakan kayu manis 1 batang atau 1 jari atau 2 batang atau 2 jari. Ini direbus dalam 2 gelas air mendidih, kemudian rebus selama 15 menit, maksimal 30 menit. Kemudian Anda bisa minum airnya. 2. Daun salam. Daun salam membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Cara penggunaannya, direbus dengan air, kemudian diminum. Daun salam ini bisa menurunkan kadar gula darah, meningkatkan aktivitas daripada insulin, artinya meningkatkan sensitivitas daripada hormon insulin. Kita bisa mengkonsumsi daun salam segar sebanyak 10-20 gram, dan itu bisa kita rebus dalam 2 gelas air yang mendidih, yang sudah dididihkan. Kemudian kita rebus daun salamnya selama 15 menit. 3. Kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi diabetes. Cara penggunaannya, diminum sebagai jamu atau teh. Kunyit terutama mengandung senyawa aktif utama yakni kurkumin, bersifat menstabilkan kadar gula darah. Kalau yang tidak suka dengan rasa kunyit, jika dimakan mentah tentu bisa juga dengan merebus kunyit yang sudah diiris-iris. Kalau kunyit yang bentuknya bubuk, kita bisa konsumsi 1 sendok teh kunyit bubuk dilarutkan dalam 1 gelas air panas, kemudian kita minum. Kita bisa konsumsi 1-3 gelas sehari. 4. Jahe. Jahe membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Cara penggunaannya direbus menjadi teh atau ditambahkan dalam masakan. Jahe dapat mengontrol atau menurunkan kadar gula darah atau kadar glukosa dalam darah. Siapkan 2 rimpang jahe. Bersihkan dengan cara dicuci dengan menggunakan air besi. Lalu setelah dibersihkan, jahe diparut teman-teman, atau boleh diiris tipis-tipis. Lalu rebus parutan jahe tersebut dengan menggunakan 5 gelas air, menggunakan api yang kecil saja ya teman-teman ya. Lalu setelah mendidih ya, tuang hasil tersebut dengan menggunakan saringan sehingga ampas jahenya tidak terikut dalam gelas yang sudah kita siapkan. Setelah itu tunggu sampai hangat, boleh diminum 1-2 kali sehari. 5. Bawang putih. Bawang putih bermanfaat membantu meningkatkan metabolisme glukosa dan memiliki efek anti-diabetes. Cara penggunaan bisa dikonsumsi mentah atau dimasak. Bawang putih mampu menurunkan kadar glukosa atau kadar gula dalam darah. Bagaimana cara mengkonsumsi bawang putih agar dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah atau kadar glukosa dalam darah? Cara yang termudah adalah dengan mengunyah secara langsung 2 siung bawang putih setiap hari, atau bisa juga dikunyah bersamaan dengan makanan. Efektivitas herbal ini dapat berbeda pada setiap individu. Herbal ini hanya bersifat membantu dan bukan pengganti obat medis. Rutin periksa kadar gula darah Anda untuk memantau efektivitasnya. Upaya menurunkan gula darah perlu diiringi dengan perbaikan gaya hidup yang bisa kamu jalanin secara mandiri di rumah. Gimana caranya? Pertama, kalau berat badanmu berlebih, coba deh turunin berat badan. Kenapa? Karena berat badan yang berlebih bisa menyebabkan gula darah jadi lebih sulit terkontrol. Bahkan, ada sebuah riset yang menemukan dengan menjaga berat badan tetap ideal, risiko kamu terkena diabetes bisa berkurang hingga 58%. Kedua, olahraga secara teratur. Ya elah dok, standar banget sih, apa-apa disuruh olahraga. Well, mungkin terkesan sepele atau klise ya,
Tapi percaya deh, ini tuh ngaruh banget buat nurunin gula darah. Soalnya pas kamu rajin olahraga, sensitivitas insulin di dalam tubuh kamu bisa meningkat, sehingga sel-sel tubuh bisa mengolah kelebihan gula darah sebagai sumber energi dengan lebih efisien. Terus dok, olahraga macam apa yang baiknya saya lakukan? Nah, ini tuh nggak harus yang berat-berat kok. Sesederhana jalan santai, bersepeda, dan berenang tuh udah ampuh loh buat bantu menurunkan kadar gula darahmu. Yang penting rutin dijalanin ya, minimal 30 menit per hari. Seenggaknya 3-5 kali seminggu atau setara dengan total 150 menit per minggu. Langkah yang ketiga, cukupi waktu tidur. Kalau kamu biasa begadang atau jam tidur kamu tuh nggak beres, mulai sekarang coba diperbaiki ya. Soalnya, kualitas tidur yang buruk atau waktu tidur yang kurang bisa ningkatin nafsu makanmu. Terus, memperbesar peluang kamu buat makan atau memilih di luar jam makan juga. Ujung-ujungnya berat badan jadi lebih gampang naik. Jadi, setiap harinya kamu perlu tidur seenggaknya sekitar 7-9 jam. Usahakan ini tidurnya tidur malam ya, supaya sesuai dengan jam biologis tubuh. Terus, supaya makin nyenyak, coba deh buat kamarmu jadi lebih nyaman. Misalnya, dengan pasang lampu tidur atau bersihin kasur sebelum kamu naik ke tempat tidur. Sekarang langkah keempat, pantau gula darah secara rutin. Kalau kamu beresiko terkena diabetes atau mungkin sudah terdiagnosis dengan kondisi ini, baiknya ukur dan catat kadar gula darahmu setiap harinya ya. Kamu bisa pakai alat pengukur gula darah atau glukometer yang banyak dijual di apotek atau toko online sesuai rekomendasi dokter. Pengukuran rutin ini tujuannya untuk mastiin apakah kadar gula darahmu masih terkontrol atau enggak. Jadi, kalau tiba-tiba terjadi lonjakan gula darah, kamu bisa langsung tahu dan bisa secepatnya melakukan pertolongan pertama yang dianjurkan dokter. Kemudian, segera memeriksakan diri ke dokter. Lanjut ke langkah yang kelima, yaitu kendalikan stres. Loh dok, emang apa hubungannya stres dengan kadar gula darah? Kamu perlu tahu nih, pas lagi stres, tubuh bisa ngeluarin hormon yang namanya glukagon dan kortisol. Nah, hormon-hormon ini bisa memicu peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh. Belum lagi ada yang namanya stress eating, yaitu sebuah keadaan ketika kamu jadi ngerasa pengen makan banyak buat nenangin diri. Makanya, kamu perlu ngendaliin stres supaya kadar gula darahmu bisa kembali normal. Buat ngendaliin stres, nggak harus ngelakuin yang ribet dan mahal kok. Sesimpel olahraga, yoga, meditasi, latihan pernafasan, bikin jurnal, atau buku harian untuk mengeluarkan isi hati, unek-unek dan beban pikiran. Ngatur skala prioritas atau ngelakuin hal-hal yang bikin kamu senang aja, udah bisa bantu banget supaya kamu jadi lebih tenang dan jauh dari stres. Kamu juga bisa memulai atau mengakhiri harimu dengan satu kalimat syukur untuk hal baik yang terjadi dalam hidupmu. Hal sekecil apapun boleh, kayak kamu masih bisa bernafas hari ini, kamu masih bisa tidur di atas kasur yang nyaman, masih bisa ngobrol sama keluarga, atau kamu mau bersyukur karena hari ini udah bisa beres-beres kasur juga nggak apa-apa. Kebiasaan ini lama-kelamaan akan bantu mindset kamu untuk lebih fokus kepada hal-hal yang bermanfaat dan produktif, sekalipun itu cuma hal kecil, ketimbang pikiran negatif yang memicu stres. Langkah keenam, atur pola dan porsi makan. Kalau kamu punya kebiasaan cuma makan 1 atau 2 kali sehari tapi dengan porsi besar, sebaiknya jangan diterusin lagi deh ya. Pola makan kayak gini tuh malah bikin kamu ngalamin lonjakan kadar gula darah yang tinggi. Nah, supaya kadar gula darahmu lebih terkendali, kamu lebih dianjurin buat makan 3 kali sehari dengan porsi yang sedang. Atau kalau ngerasa sering lapar maupun punya riwayat sakit mah, boleh makan lebih sering, misalnya 6 kali sehari, tapi porsinya kecil-kecil aja. Sekarang langkah terakhir, perhatiin pantangan dan anjuran buat nurunin gula darah. Buat pantangannya, udah tahu dong yang pertama apa? Yap, batasi makanan berlemak dan bergula tinggi, seperti gorengan, mentega, coklat susu, soft drink, boba, dan es krim. Terus buat sumber karbonya, mending hindarin deh pilihan makanan dengan indeks glikemik tinggi, kayak nasi putih, roti tawar putih, atau kentang goreng.
Jangan lupa untuk hindarin minuman beralkohol dan berhenti merokok juga ya. Walah, kirain cuma yang manis-manis doang dok yang perlu dihindarin. Gak gitu juga sih. Memang, salah satu jenis makanan dan minuman yang perlu dibatasi ketika kamu bergula darah tinggi adalah yang manis-manis. Tapi, makanan dan minuman lain yang kalorinya besar atau mengandung zat tertentu yang mungkin gak manis, tapi ketika diolah tubuh malah menjadi gula, itu juga perlu dibatasi. Lebih baik kamu beralih ke jenis-jenis makanan yang baik untuk ngendalin gula darah, seperti makanan tinggi serat kayak bayam, brokoli, wortel, apel, jeruk, dan stroberi. Buat sumber karbonnya, lebih dianjurin pilihan yang indeks glikemiknya rendah, kayak nasi merah, roti gandum, atau oatmeal. Terus, bisa juga coba beberapa bahan alami untuk nurunin kadar gula darah, misalnya cuka apel dan kayu manis. Jangan lupa, perbanyak minum air putih, karena ini bisa bantu ginjal ngeluarin gula darah berlebih lewat urin. Nah, sekarang kamu udah tahu kan apa aja langkah-langkahnya buat nurunin kadar gula darah yang tinggi? Jangan lupa dijalanin secara rutin supaya manfaatnya lebih terasa.